Pemilu tahun kemarin kan heboh gempar itu karena ada isu mayoritas dan minoritas. Yang sering saya alami secara khusus setelah di Biara itu Pak, banyak yang kalau misalnya umat kita yang gabung ke politik atau mau mencalon gitu, yang sasaran terkait perbedaan ya Pak. Pastinya kan kalau santri itu kan kalau soal perbedaan itu pasti sudah mengetahui semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentang tema pertemuan yang ke-6 yaitu budaya politik pluralistik. Jadi sebetulnya teman-teman lebih panjang untuk mencari berbagai referensi untuk bahan diskusi kita. Maksudnya memperdalam terkait dengan materi pertemuan ke-6 ini. Silahkan teman-teman untuk misalkan kalau ada hal yang belum bisa dipahami, bagaimana kehidupan perpolitikan kita yang berbeda dengan penjelasan tadi, silahkan dipertanyakan. Boleh bertanya, boleh mengkanter, boleh misalkan memberi masukan lebih baik lagi. Silahkan teman-teman. Pak, di sini berdiskusi Pak. Dari Silakan. saya. Silakan. Oh, ini kan itu materinya tentang pluralistik ya Pak ya. Yeah. Itu kan didasari dari pluralisme kan ya pastinya Pak. Sebelum mencapai ke pluralistik tersebut. Nah, untuk itu kan ini hubungannya sama politik juga. Politik itu kan ada hubungannya sama pemilu juga. Pemilu tahun kemarin kan heboh gempar itu karena ada isu mayoritas dan minoritas seperti itu. Berarti Indonesia ini belum bisa menerapkan sistem pluralistik tersebut ya Pak ya. Sedangkan kita itu masyarakatnya terlalu memarginalkan minoritas seperti itu. Apakah itu benar? Mungkin Fatima coba diperhatikan terkait dengan berbagai perkembangan yang ada di negeri ini ya. Bahwa kalau kita melihat para founding fathers kita ketika bersepakat mendirikan negeri ini dengan berdasarkan Pancasila yang pada logonya Bhinneka Tunggal Ika, itu menunjukkan bahwa sebetulnya sudah menjadi kesepakatan para founding fathers, oke, kita kehidupan plural yang terjadi di negeri ini. Adapun ketika muncul orde baru, orde lama, orde baru, dan pada waktu reformasi, orde lama, orde baru konfliknya relatif tidak terasa. Tetapi reformasi itu karena ketika keterbukaan, maka sangat terasa sekali. Mungkin yang ditanyakan oleh Fatimah adalah kelompok marginal itu selanjutnya tidak terakomodir. Tapi sebetulnya apakah betul itu pertanyaannya? Maksudnya apakah itu terjadi pada kehidupan kita? Kalau menurut saya, malahan kelompok-kelompok marginal itu menjadi kelompok yang mendapatkan sesuatu di negeri ini. Kalau dalam sistem politik memang ada pembatasan ya. Ada sebuah pembatasan yang namanya electoral threshold. Kalau ingin menjadi peserta pemilu yang bisa berkelanjutan, kalau dalam hal proses bagaimana mencalonkan presiden, bahkan kemudian muncul presiden threshold. Itu pembatasan-pembatasan terkait dengan sistem politik yang ada. Tetapi bahwa tidak harus kelompok marginal itu misalkan berkelompok dalam seperti pemilu pada 55 atau pemilu 99. Dia berdiri sendiri dan selanjutnya tidak berkomunikasi dengan yang lainnya. Tapi pada perkembangan selanjutnya adalah dia bersama masyarakat lain kemudian dalam satu partai politik. PDI Perjuangan misalkan, itu kan juga sangat heterogen dari kelompok-kelompok marginal yang ada tapi berkumpul dan kemudian bisa berkuasa. Golkar begitu juga dan selanjutnya. Jadi sebetulnya kalau mereka bisa berkomunikasi dengan baik, maka sebetulnya kelompok marginal itu menjadi tidak ada seakan-akan begitu. Tetapi kalau pada perkembangan kekinian, masih ada diberi kesempatan terhadap siapapun yang mempunyai gagasan untuk hidup dengan berpolitik
itu untuk mendirikan partai, tapi kemudian diuji terkait dengan regulasi, apakah dia bisa berlanjut ataupun tidak. Mungkin Fatimah dalam kehidupan sekarang bermedia sosial, maka ada sebuah pemikiran. Loh, buktinya Pak, itu kelompok-kelompok marginal itu gampang ditangkap Pak kalau ngomong misalkan terkait undang-undang IT, misalkan begitu. Ada sebuah kritik seperti itu misalkan. Ya, mungkin bisa dikatakan benar, mungkin bisa dikatakan salah. Benar ketika ada sebuah kasus, tetapi salah itu tidak juga, karena dalam banyak kesempatan Kapolri ataupun Presiden mengatakan silakan untuk mengkritik saya misalkan, atau kemudian undang-undang IT yang berpasal karet itu kemudian diluruskan. Nah, itu semua berproses. Intinya bahwa minoritas sebetulnya di negeri kita itu tidak ada masalah selama dia bisa berkomunikasi baik dengan minoritas-minoritas lain, tapi akhirnya kemudian menjadi mayoritas. Umat muslim pun misalkan, mohon maaf, ini yang non-muslim. Umat muslim pun juga sangat beragam kan di negeri ini. Ada muslim yang model A, ada yang muslim model B. Semuanya Islam, semuanya muslim. Tapi dalam hal afiliasi partai politik misalkan itu berbeda. Atau dalam hal pilihan terkait dengan politik, maksudnya misalkan pilihan presiden, itu berbeda. Akhirnya sebetulnya yang perlu dikedepankan adalah bagaimana budaya pluralistik itu kemudian yang dikedepankan. 5 hal yang ditampilkan oleh Mukhtar Masud itu selanjutnya harus dihadirkan sehingga bisa menjadi negara yang demokratis. Bu Silka bisa menambah? Betul kata Pak Agus tadi bahwa yang perlu ditekankan adalah terkait bagaimana kita secara individunya bisa menjadi individu yang plural. Kalau tadi Fatimah menanyakan, sebetulnya negara kita dengan konflik-konflik yang ada kemarin, terlebih pemilu yang kemudian itu isu pluralismenya kental sekali karena ada unsur agama, tapi juga didominasi dengan dua kubu yang sangat kuat begitu. Dan kalau dilihat memang sebetulnya negara kita kan sangat multikultural sekali ya. Kalau kita membedakan multikulturalisme dengan pluralisme itu sebetulnya hal yang sama, hanya perbedaannya multikulturalisme kita bisa menerima perbedaan itu, tapi ya sudah, kita hanya menerima, kita hanya sebatas tahu, tapi tidak betul-betul mau memahami atau belajar budaya lain atau agama maupun tradisi dan lain-lain sebagainya. Sedangkan pluralisme itu kita mencoba untuk memahami budaya lain, kita memahami perbedaan-perbedaan itu dan juga berusaha untuk menerima dan mempelajari begitu. Nah, kenapa sekarang menjadi tantangan besar untuk kita semua, isu pluralitas itu menjadi sangat penting dan menjadi tantangan bersama, karena yaitu pada akhirnya timbul banyak permasalahan-permasalahan yang mengangkat isu politik pluralitas, kemudian politik identitas, berbeda dengan tahun-tahun dulu seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Agus juga, bahwa kalau dulu kita zaman Orde Baru, apalagi di zaman penjajahan dulu, ini kita sama-sama melawan musuh bersama, sedangkan makin kesini musuh kita jadinya musuh sesama orang Indonesia sendiri yang berbeda entitas, berbeda identitasnya, sehingga itu menjadi tantangan bersama. Kalau dikatakan kenapa ya kok terlihatnya tidak plural, nah kembali lagi kepada individunya masing-masing. Dan tadi juga di slide Pak Agus ada menyebutkan Marx itu biasanya agama atau identitas tertentu itu bisa digunakan sebagai pembenaran kelompok-kelompok mayoritas, begitu kan. Nah, itu mungkin juga terjadi di Indonesia saat ini, sehingga perlu kita pahami bersama bahwa menjadi penting plural itu di diri kita masing-masing. Yang tadi ada aspek-aspek dari konsep atau teorinya Masud tadi yang menyebutkan ada 5 hal untuk menjadi demokrasi pluralistik. Dan saya rasa Indonesia sendiri sebetulnya sudah memenuhi itu, hanya memang ada tantangan-tantangan ke depan yang perlu dipertahankan dan juga diperbaiki lagi untuk setiap masyarakatnya, seperti itu. Itu aja sih Pak Agus. Terima kasih Bu Silka. Fatimah, apakah bisa diterima atau mungkin gimana?
Ya Pak Agus dan Bu Silka sudah cukup jelas jelasannya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Fatima. Silakan teman-teman yang lain kalau ada yang mungkin masih belum jelas terkait dengan penjelasan kami, supaya nanti lebih clear lagi terkait dengan pemahaman dalam pertemuan ke-6 ini. Silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti ganti kami yang bertanya, supaya lebih enak. Betul. Kayaknya teman-teman on kameranya cuma waktu absen tadi aja ya. Sekarang udah hilang semua Pak Agus. Cuma tinggal beberapa. Oke. Baik. Karena tidak ada yang bertanya, saya ingin ini kan Nelly ya. Kita ngomong sama Nelly ya. Nelly kan kebetulan mempunyai kesamaan dan mempunyai perbedaan dengan kita. Yang dirasakan Nelly ya. Bu Silka, Nelly ini adalah aktivis. Apa bahasanya Nelly? Kamu itu Nelly? Biarawati Pak. Biarawati ya. Oh, Biarawati. Oh, luar biasa. Jadi Nelly ini biarawati yang mungkin pada tema hari ini itu mempunyai perasaan. Nah, silakan Nelly untuk menyampaikan mungkin. Ketika ngomong apa itu politik, apa itu pluralisme. Terima kasih Pak. Silakan. Yang dari bahan pertemuan ini yang sering saya alami secara khusus setelah di Biara itu Pak, banyak yang kalau misalnya umat kita yang gabung ke politik atau mau mencalon gitu, yang sasaran utamanya itu ke Biara, biar suaranya sama mereka seperti itu Pak. Padahal kan secara umum kita tidak boleh berpihak, karena kita pasti tahu mana yang calon yang benar-benar kandidat yang baik gitu Pak. Tapi kadang karena antara agama dengan kehidupan nyata gitu, kadang kita jadi serba salah gitu Pak. Kita milih, kita mengutamakan agama kita nggak milih gitu kan, nggak milih kandidat yang dari umat kita, seperti apa ya, jadi relasinya kurang baik gitu Pak. Itu yang sering, yang dari pembelajaran ini Pak yang saya kutip, antara agama dengan masyarakat gitu. Oke, tetapi terkait dengan pluralistik yang ada, itu kan perasaan ketika hubungannya dengan misalkan orang yang mau menjadi calon, maksudnya mendekati terhadap para biarawati. Nah, sekarang adalah ketika melihat kehidupan bernegara, apakah ada hal yang kehidupan pluralistik itu, maksudnya politik pluralistik itu kemudian menyakiti dalam tanda kutip Nelly dan teman-teman? Ya. Apa Nelly pernah merasa seperti minoritas begitu di Indonesia ini sendiri? Perasaannya aja. Dari pengalaman kami mengalami minoritas. Kalau dibilang sakit hati sih tidak, karena kami kan cuma untuk mengabdi, melayani. Jadi kami cuma untuk memberi suara kami kepada kandidat yang menurut kami baik. Cuma kadang kalau misalnya kita butuh bantuan atau apa gitu, kita selalu disampingkan gitu, karena merasa kami tidak penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kami itu khusus untuk ke gereja gitu Pak. Jadi kami mengalami minoritas bagian dalam hidup bermasyarakat. Tapi kalau di dalam gereja kami ibaratnya kami anak emas gitu. Baik Nelly, terima kasih informasinya. Jadi di satu sisi dengan di sisi yang lain agak berbeda ya, suasana kehidupan Nelly sebagai biarawati dan sebagai anak bangsa itu. Kita juga akan mendengar bagaimana perspektif yang lain ketika ngomong budaya politik pluralistik. Nah,
ini kebetulan kok teman-teman ini suka mematikan kamera ya. Seandainya bisa menampilkan dirinya kan bagus sebetulnya. Julia Anggita mau menambahkan, bagaimana perasaanmu Julia Anggita ketika dirimu sebagai orang yang pakai jilbab? Pakai jilbab kan mempunyai mungkin agak perasaan yang berbeda dalam hal kehidupan berpolitik begitu. Tema pluralistik. Julia Anggita? Ya Pak, gimana Pak? Dalam kehidupan, Julia rumahnya mana sih? Di Madura Pak. Oh, di Madura. Kalau di Madura berjilbab bukan sesuatu ya, tetapi kalau di tempat lain umum. Mayoritas pakai kerudung semua. Pakai kerudung. Jadi seakan-akan di sana tidak ada misalkan orang berjilbab itu menjadi masalah. Tetapi saya ingin bertanya itu adalah apakah di Madura itu ada kehidupan yang maksudnya menolak pluralistik. Jadi ingin misalkan kehidupan itu hanya satu warna begitu, atau di sana kehidupannya berbagai warna dalam kehidupan berpolitik. Apakah politik praktis atau politik kebijakan? Bagaimana Yulia yang dilihat? Kalau di sini Pak, kalau misalkan dalam kehidupan berpolitik itu kayaknya lebih ke ini. Kalau dalam politik banyaknya itu lihat dari ini, banyak pemimpin yang lihat dari keturunannya gitu Pak. Okay. Jadi dia kalau di sini tuh lebih pro ke yang lebih keturunan kiai daripada yang calon pemimpin yang masih baru pendatang gitu Pak. Itu mengapa terjadi? Maksudnya mengapa masyarakat yang mungkin mempunyai kapasitas dalam hal wilayah politik relatif tidak mendapatkan kesempatan untuk dipilih, atau mungkin tidak berani mencalonkan, atau bagaimana sebetulnya Julia di sana itu? Malah ini ada yang baru tuh Pak, waktu pemilihan kepala desa tuh Pak, kan ada pendatang baru gitu Pak, tapi dia terpilih, tapi yang kades yang lama itu kayak nggak mau turun jabatan gitu Pak. Jadi otomatis yang muda itu, yang baru itu ngalah Pak daripada berkonflik gitu. Oh, daripada bercarok ya. Iya. Jadi itu di SK-nya emang jadi kades, tapi yang di realitanya jadi biasa, orang biasa, masyarakat pada umumnya gitu. Sudah mendapatkan SK sebagai kepala desa? Sudah disumpah, tapi sudah disumpah. Gimana ya Pak, kalau di sini kan lebih, kalau misalkan pemilihan kepala desa kan lebih kalau kepala desa sih mayoritas yang dipilih tuh kayak dilihat dari kekuasaannya dia Pak gitu. Kalau yang nggak begitu memiliki kuasa itu kadang tuh agak dikesampingkan atau jarang punya suara gitu kalau dalam pemilihan desa gitu. Asik juga ini Madura ini. Nanti saya beri kesempatan Bu Silka untuk mengomentari semuanya, tapi saya pengen ngajak ngobrol sama teman-teman ini semuanya. Ini saya pengen ngajak ngobrol siapa ini? Yang cowok ini siapa ini? Lucky, ayo Lucky, atau siapa ini yang mau ngobrol ini? Lucky, kamu di mana Lucky? Halo Pak. Rumahmu di mana? Di Jawa Barat Pak. Oh, Jawa Barat kamu? Iya, Majalengka. Oh, Majalengka, dirimu Majalengka. Kalau di Majalengka bagaimana kehidupan budaya politik pluralistik di sana? Apakah seperti yang terjadi di Madura? Atau seperti yang terjadi di mana, Lucky? Wah, Pak, sebelumnya saya mohon maaf nih Pak. Karena saya sejak lulus SD, saya jarang udah keluar dari on cam bisa Lucky, on cam kameranya? Oh, Mas. Ya, lupa. Sebelumnya Pak, saya kurang tahu di daerah saya Pak, karena kan sehabis SD itu saya udah ngerantau sendiri tinggal di pondok, terus sampai sekarang juga jarang pulang. Kalau pulang ya sebentar balik lagi. Jadi kurang tahu Pak. Kalau kamu santri intinya. Mondok di mana Lucky dulu?
Dulu di Cirebon, terus pindah ke Majalengka, terus pindah lagi sekarang di Surabaya. Lah, kalau di dalam suasana pesantren itu Luki, ya ini kan tadi Nelly cerita tentang suasana di gereja sebagai biarawati. Sekarang di pesantren yang dialami Luki, tentunya mungkin yang lain berbeda ya. Yang dialami Luki, apakah terkait budaya politik pluralistik? Kita tidak harus ngomong politik praktis ya. Bisa politik praktis, bisa politik kebijakan, atau bisa politik pendidikan. Apakah yang dirasakan oleh Luki sebagai santri yang berpindah-pindah dan sekarang sebagai mahasiswa itu terjadi kehidupan yang relatif bisa menerima kelompok minoritas ketika terjadi sebuah kebenaran, ataupun kemudian bisa hidup bersama-sama dengan masyarakat lain. Ada keterbukaan, atau santri yang mempunyai prestasi, siapapun dia, itu kemudian mendapatkan apresiasi. Bagaimana Luki? Ya, terkait perbedaan ya Pak. Pastinya kan kalau santri itu kan kalau soal perbedaan itu pasti sudah mengetahui semua, apalagi kan santri punya landasan kan dalam Al-Quran itu kan dijelasin kalau Allah itu kan menciptakan kita berbeda-beda, yaitu dalam tafsirnya tujuannya kan untuk mengenal, saling mengenal, dalam Al-Qurannya kan itu tujuannya. Nah terus di samping itu tanpa adanya perbedaan maka hidup ini nggak indah gitu, kayak pelangi gitu sering diibaratinya. Nah maka kalau saling menghormati kayak gitu, anak pondok insya Allah paling menghormatin. Nah terkait apa tadi ada saya hilang. Jadi kalau apakah ada apresiasi bagi misalkan santri yang dia sebetulnya bukan Gus, atau bukan Gus itu anak kiai, atau bukan mempunyai keturunan yang tinggi dalam level pesantren, tapi selanjutnya mempunyai kapasitas, dia berprestasi. Apakah dia mendapatkan apresiasi di tempat-tempat tersebut, di pesantren-pesantren Luki? Kalau itu udah pasti Pak, karena di pondok itu kami itu setara gitu. Oke. Pertama itu setara. Adapun kalau mereka yang berprestasi, itu karena merekanya. Jadi nggak dipandang sebelah gitu Pak. Tapi perasaanmu ketika hubungannya dengan kehidupan bangsa sebagaimana Neri tadi, apakah pesantrenmu itu adalah kelompok pesantren yang merasa didiskriminasikan, atau merasa pesantren yang mendapatkan sesuatu dari negara, atau tidak ada hubungannya, biasa-biasa saja? Kalau itu mah jangan ditanya Pak, bantuan dari Pak Jokowi juga ada berupa gedung. Jadi mendapatkan perhatian oleh negara, jadi tidak diskriminasi, tidak terdiskriminasi, tapi malah mendapatkan bagian kue kekuasaan begitu ya Luki ya. Ya soalnya ini Pak, soalnya pondok saya itu kan pertama di Cirebon itu pondoknya masih pondoknya Kiai Said yang berhubung itu juga. Terus yang kedua itu baru di pondok biasa itu yang salafi banget. Nah itu kan masih kecil, mungkin masih kurang terpandang. Terus yang ketiga ini di Amanatul Ummah itu di Kiai Asep, jadi udah nggak heran kalau terkait hubungannya dengan negara. Iya, kalau saya percaya ada Kiai Asep yang punya Jawa Timur itu. Iya. Kiai Asep itu Busilka, yang punya Jawa Timur ya Kiai Asep sekarang ini. Iya. Betul. Oke, terima kasih Luki atas informasinya. Jadi Luki ini santri yang luar biasa, berkeliaran di banyak tempat. Busilka, boleh berkomentar Busilka? Menarik ya cerita dari teman-teman Nelly, ya, kemudian Luki. Terlebih saya mengapresiasi sekali Nelly yang memutuskan untuk menjadi biarawati. Itu enggak pilihan yang enggak semua orang bisa ambil begitu, dan Nelly luar biasa sekali.
dan juga bagaimana menceritakan. Dan harapan saya memang Nelly sendiri atau rekan-rekan gereja tidak merasa sebagai minoritas, terlebih walaupun di urusan bernegara, politik sekalipun, bahwa memang suaranya pun setara begitu. Tidak perlu merasa minoritas walaupun memang Indonesia didominasi dengan agama Islam, Muslim, yang kemudian mungkin ada beberapa yang mengesampingkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Nasrani begitu, atau mungkin merasa dinomorduakan. Tapi saya rasa hal-hal yang perlu dibangun dari diri sendiri adalah untuk tidak merasa minoritas itu sendiri, kemudian juga membangkitkan semangat plural di diri sendiri juga. Tadi menarik sekali tuh cerita dari Lucky. Ini salah satu contoh santri yang pluralis sekali ya Pak Agus ya. Betul. Yang Islam moderat, yang bukan yang fanatik begitu. Dan ini bagus. Harapan saya juga teman-teman semua yang mungkin latar belakang santri bisa seperti Lucky juga, bahwa melihat perbedaan itu justru menjadi suatu keindahan yang memang harus kita jaga bersama, karena memang negara kita sangat multikultural sekali, sehingga pluralitas itu perlu dijaga dan perlu dipertahankan. Dan juga menarik yang cerita Yulia tadi, itu kalau dibuat penelitian juga menarik itu Pak Agus. Walaupun sepertinya memang kalau dilihat sehingga terlihatnya memang ada unsur-unsur sedikit tidak plural kalau kita berbicara konteks pluralistik ya. Karena bahkan tadi SK sudah turun tapi tidak mau turun jabatan, artinya kan tidak menghargai karena merasa dirinya lebih superior, punya kuasa di daerah tersebut. Kemudian orang yang dianggapnya di bawahnya lebih inferior itu nggak bisa nih, tidak bisa menempati jabatan. Dan ini menarik sehingga teman-teman menjadi tahu bahwa beragam orang, beragam karakter juga, beragam budaya dan tradisinya dan kebiasaan-kebiasaan di Madura seperti apa, kemudian juga di tempat Nelly atau tempat teman-teman yang lainnya memang berbeda, dan tugas bersama juga untuk menjaga pluralitas itu di diri kita masing-masing secara individu. Itu aja Pak Agus. Baik, terima kasih Bu Silka. Jadi 3 teman tadi sudah bercerita dengan latar yang berbeda ya. Latar yang berbeda itu pertama dari seorang biarawati, kemudian yang kedua dari pesantren, yang ketiga adalah dengan tradisi Madura. 3 hal itu tentunya menjadi pengkayaan bagi kita semuanya berbicara tentang budaya politik pluralistik. Ketika ada hal yang kurang bagus, taruhlah pengalaman Julia, maksudnya bukan pengalaman Julia secara personal, tapi pengalaman di daerahnya Julia, itu tentunya hal yang perlu ditegakkan. Kalau pengalamannya Lucky tentunya itu ya sesuatu yang mungkin menjadi referensi ketika kita melihat bagaimana sebuah santri, pesantren terlibat dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Begitu juga kehidupan Nelly, bagaimana kehidupan biarawati atau kelompok agamawan yang dia secara personal merasa seakan-akan minoritas, tapi di tempat lain menjadi anak emas karena seorang biarawati. Tetapi di kelas ini adalah kelas yang sangat plural, jadi kita belajar bersama untuk membicarakan bagaimana kehidupan perpolitikan ke depan, tentunya berdasarkan evaluasi yang telah berjalan di negeri ini. Pengalaman, sekali lagi, Orde Lama, Orde Baru menjadi gambaran bagi kita. Kehidupan reformasi ketika Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi memimpin negeri ini adalah hal yang bisa menjadi pijakan bagi kita membicarakan kehidupan politik yang pluralistik. Tentunya pasti di sana ada plus minusnya. Nah, sehingga kalau berdasarkan itu semua, maka ketika teman-teman nanti taruhlah menjadi pengelola negara atau menjadi orang yang mengkritisi negara atau bahkan menjadi kelompok agamawan yang seiring sejalan dengan para pengambil kebijakan negara,
seharusnya bisa hidup di tempatnya masing-masing. Karena saya percaya 5-10 tahun lagi teman-teman adalah orang-orang yang bertempat di situ semuanya. Mungkin ada yang menjadi bupati, gubernur, atau presiden sebagai eksekutifnya, tapi ada yang legislatifnya yang sifatnya mengkritik. Bahkan ada kelompok NGO yang selalu mengkritik dan kemudian hubungannya dengan negara lain. Tapi juga ada kelompok yang mungkin dia fokus di dunia pendidikan, tapi kecuali dia hanya berpikir bagaimana dunia pendidikan. Ini tergambar dari teman-teman ketika berbicara kebangsaan kita selanjutnya. Kelihatannya perkuliahan kita sudah cukup, sudah 1 jam lebih. Maka di akhir ini Bu Silka, sebelum kita tutup, teman-teman untuk pertemuan 6 ini adalah melanjutkan dari paper kemarin. Dari discussion atau pembahasan dipastikan minimal 7 halaman. Kemarin yang 3 halaman, 3,5, maksimalkan menjadi 7 halaman. Baru minggu depan kita ngomong tentang kesimpulan dan preferensi. Apakah ada pertanyaan terkait dengan penulisan paper, teman-teman? Oke, kalau tidak ada, maka sekarang pertanyaannya, apakah ada pertanyaan tentang PKM? Karena ada kelas yang belum laporan ke saya terkait dengan list upload PKM. Silakan teman-teman. Saya mencoba tidak memarahi teman-teman. Saya hanya ingin tahu mengapa kok tidak laporan atau upload ini. Gimana, Fatimah? Silakan. Tadi kan ini tentang paper dulu ya Pak ya? Paper dulu. Oh, paper dulu. Oke, silakan. Uploadnya ke jurnal sosiologi politik ya Pak. Itu tuh ternyata agak sulit Pak mencarinya. Boleh nggak ya Pak yang di ilmu politik itu Pak? Jurnal ilmu politik. Boleh. Jadi teman-teman, kalau ngomong sosiologi politik itu bukan berarti tidak menjadi bagian dari ilmu politik. Jadi papernya teman-teman nanti, jurnalnya itu adalah yang ada hubungannya dengan politik. Sosiologi politik, jurnal sosiologi politik, atau jurnal ilmu politik itu boleh. Atau jurnal yang hubungannya dengan pendidikan tetapi ada hubungan dengan kebijakan, itu boleh. Misalkan terkait dengan politik kebijakan pendidikan di sebuah daerah misalkan, ya itu kemudian disubmit ke jurnal yang pendidikan, itu boleh. Jadi agak luas saja terkait dengan hal ini. Begitu Fatimah? Oke. Apakah ada yang lain bertanya lagi teman-teman? Sebelum terakhir nanti Bu Silka akan memberikan closing perkuliahan ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk Pak untuk konfirmasi terkait PKM tersebut. Okay. Itu sudah saya keluarkan ke grup di kelas juga. Mungkin ketumpuk, jadinya nggak ada yang ngelis kayak gitu. Soalnya pas saya nge-share juga ada pemberitahuan yang lainnya terkait tugas-tugas kuliah yang lainnya juga. Tapi sudah saya ingatkan pada hari ini juga, sudah saya ingatkan tadi pagi. Kemarin juga sudah saya ingatkan terus untuk upload PKM-nya. Oke, terima kasih Mas Dimas. Jadi kemarin itu kan sebetulnya terakhir tanggal 14. Selanjutnya ada kesempatan tambah hari lagi oleh UNESA tanggal 15. Pas kebetulan saya ada kegiatan sekalian kuliahnya kita rubah hari ini. Kemarin teman-teman yang belum upload itu adalah fokus terkait dengan upload itu. Terima kasih Mas Dimas atas bantuannya untuk menyampaikan ke teman-teman. Sekarang adalah kepada teman-teman semuanya. Sebetulnya kalau bagi kami itu teman-teman, yang terpenting dari proses ini adalah prosesnya, bukan goal di PKM-nya. Goal itu alhamdulillah, menang dan dibiayai mendapat sekian puluh juta itu alhamdulillah. Tetapi ketika teman-teman tidak mau berproses, nah itu menjadi masalah. Maksudnya teman-teman tidak ada perasaan berproses dalam
salah satunya adalah PKM dalam proses perkuliahan ini. Oke, intinya saya menunggu list dari teman-teman melalui PJ masing-masing, dan ini adalah demi kebaikan masa depan teman-teman. Kalau teman-teman itu menang PKM, bahkan tidak wajib membuat skripsi. Jadi tidak ada skripsi. Kalau publis artikel di jurnal, itu kan hanya bebas publikasi. Tetapi kalau lolos PKM dan menjadi pemenang, tidak wajib membuat skripsi dan bahkan mendapatkan pembiayaan yang luar biasa. Itu sebetulnya sesuatu bagi teman-teman. Sehingga bagi teman-teman yang sudah upload, silahkan dimaksimalkan, karena ini masih berproses panjang. Dan nafas ikut PKM itu panjang, tidak hanya 1-2 hari, tapi sampai 6-8 bulan. Nafasnya harus dijaga, supaya kalau dalam bahasa lari itu maraton, itu masih setengah permainan, atau sekarang itu masih 10 permainan, kemudian jangan merasa selesai proses. Ya, kalau nanti bisa berhasil, maka tanpa skripsi, tanpa publikasi sudah selesai. Dan yang lebih penting juga dapat uang, dan nanti teman-teman yang lebih penting lagi, ketika punya anak bisa bercerita, "Nak, bapakmu dulu itu, atau mamamu dulu itu waktu kuliah berhasil." Wah, itu kan sesuatu, cerita kepada anak itu kan sesuatu. Kan Lucky kan pasti pengen punya anak, ya kan, kalau bisa bercerita kepada anaknya. Kalau tidak mempunyai prestasi begitu, anaknya tanya, "Pak atau Ma, dulu waktu PKM Mama dan Papa di mana? Kok tidak ada prestasi?" Itu kan nggak bisa jawab kan, ya malu lah. Oke, saya pikir cukup teman-teman perkuliahan kita, dan silakan Bu Silka untuk closing. Sebenarnya tidak ada tambahan banyak sih dari saya, Pak Agus, karena dari Pak Agus sudah cukup tadi, lebih motivasinya ya untuk teman-teman. Ini penting sekali teman-teman, yang penting dinikmati saja proses dalam perbuatan karya ilmiahnya, PKM untuk teman-teman yang melakukan PKM tadi, dan juga tapi jangan dikesampingkan aktivitas kita juga ya di ekonomi politik, karena ini udah pertemuan ke-6, sudah sedikit lagi sudah harus selesai, sudah masuk selesai ini, dan tidak Suaranya agak hilang ya Bu Silka? Oke. Agak terputus suaranya. Oke. Itu aja Pak Agus. Baik Bu Silka, sudah bagus suaranya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Silka atas closingnya. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya pertemuan ke-6 ini. Minggu depan sudah pertemuan ke-7, dan pertemuan ke-8 kita sudah UTS. Tahu-tahu kita sudah setengah semester teman-teman. Dan tahu-tahu semester pertemuan ke-9 kita sudah submit. Nggak tahu lama, nggak tahu lagi, maksudnya nggak disangka lagi, tahu-tahu sudah UAS. Jadi kita nikmati proses perkuliahan ini. Berbagai tugas yang ada kita nikmati, yang penting kemudian kita bisa menjalani proses ini semuanya, dan nanti insya Allah bisa menjadi pengantar kita untuk lulus dan meraih masa depan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak. Selamat sore. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih ya Pak Agus. Baik Bu Silka.